kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, kita kembali merenungkan pada hari Minggu tema khotbah kita. Milikilah kelembutan hati yang kita renungkan teladan Yesus di dalam Injil Yohanes 13. Kita renungkan kembali Bapak Ibu Rabu-Abu, karena hidup kita dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Tuhan mengajarkan kita dan merindukan kita agar kita pergunakan hidup yang singkat itu menjadi berkat. Itulah arti hidup. Ketika kita menjadi berarti bagi sesama, berarti karena kita menjadi memberikan kasih yang dirasakan seperti Yesus saat ini menyatakan kasih yang sempurna itu kepada saya dan saudara. Dan kemarin sore Kamis Putih mengajarkan kepada saudara supaya kita tetap mempertahankan kesucian hidup di tengah-tengah perubahan, peradaban hidup menuju teknologi yang saat ini disebut modernisasi. Iman kita bisa terkikis, kasih kita bisa terkikis ketika kita hidup seperti dunia. Tapi hari ini biarlah kita boleh renungkan firman Allah. Mari. Kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayat 55. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikunya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja,
Orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dalam hati Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan. Melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Haleluya, amin. Diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Bersama-sama kau kukagumi, kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Barangkali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus,
kita pernah bahkan sedang menerima kasih yang begitu baik, yang begitu banyak dari orang tua kita barangkali, dari pasangan kita barangkali, dari anak-anak kita barangkali, atau dari orang tua kepada anak-anak atau handetolan. Kembali Bapak Ibu, kasih itu tetap terbatas. Karena ketika kita sedang melakukan kekecewaan, mereka akan berubah. Dan mereka tidak mampu menerima kita apa adanya. Kesalahan itu akan terus-menerus diungkit-ungkit. Kesalahan itu akan terus-menerus dipersoalkan. Tapi Yesus, seringkali kita menyakiti hatinya. Seringkali kita mendukakan hatinya. Kita berubah setia. Ketika hidup kita sudah mulai terangkat ekonomi sosial kita. Kita menggantikan posisi Allah dengan harta yang kita miliki, dengan keberhasilan yang kita raih. Tapi ketika kita sedang dalam persoalan, dalam pergumulan, kita berteriak-teriak membangunkan Yesus. Dalam hal itu pun Yesus tetap menerima kita apa adanya. Tidak ada kasih yang dapat kita samakan dengan kasih Allah. Yang hari ini kita memperingati hari pengorbanan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Tubuh Yesus yang tercabik-cabik. Seharusnya tubuh saya dan saudara yang harus menerima itu. Tapi dia ganti tubuh saya dan saudara menjadi tubuh Yesus. Untuk menanggung penderitaan itu. Harusnya kepala saya dan saudara yang harus dimahkotai duri. Karena seringkali dari pikiran kita ini terlahir pikiran-pikiran yang kotor, yang najis, yang jahat. Tapi Yesus gantikan kepala kita dengan kepala Yesus dimahkotai duri. Terlalu mudah kita memikirkan hanya perkara-perkara duniawi yang sementara ini. Dan akhirnya kita hanya memberi alasan mengapa kita tidak bisa setia kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mengapa kita tidak mampu menyenangkan Tuhan dengan segenap hati. Sebenarnya hanya karena pikiran kita ini terlalu penuh dengan duniawi. Dalam hal itu pun Yesus menerima kita apa adanya. Seringkali tangan kita melakukan bukan menjadi tangan Allah yang melakukan segala kebajikan, kemurahan. Tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tercela. Seringkali kaki kita ini bukan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, tapi kita lebih suka dalam berkasutkan kerelaan yang bersifat duniawi. Kurang ada keterbebanan kita mencari jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu kita saat ini kembali. Jangan tangisi penderitaan Yesus di atas salib. Tapi mari kita tangisi saat ini diri kita. Kita yang seharusnya menanggung itu. Dosa saya dan saudara sebenarnya yang sedang dipikulnya. Mari Bapak Ibu, sebelum saya akan serahkan kepada Pak Haryanto, sekali lagi mari kita datang berdoa, mohon ampun di hadapan Tuhan sebelum lebih jauh kita. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, kalau Yesus menerima saya apa adanya. Betapa sukarnya kita menerima siapapun, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, atau saudara kita dengan apa adanya.
Kasih kita selalu bersyarat, kasih kita selalu menuntut. Tapi Tuhan ingin kita saat ini mati bagi daging kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan pada lagi kasih seperti ini sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kita angkat kedua tangan kita dengan refnya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan kasih yang sempurna itu kepada kami. Karena hanya kasih yang sempurna yang sanggup menerima kami apa adanya. Bahkan bukan hanya menerima, tapi mengubahkan hidup kami. Tatkala kami Tuhan menerima teladan Yesus. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini dalam kebaktian Jumat Agung, hari kematian Yesus di Bukit Golgota, mengajarkan kami kembali Tuhan, supaya kami kembali memeriksa sejauh mana kasih kami kepadamu, kasih kami juga kepada sesama kami. Karena itu Bapa, biarlah seluruh bejana hati jemaat Tuhan saat ini dipenuhi dengan kasih yang sempurna, dipenuhi, dialiri dengan kasih ilahi, kasih yang berasal dari Allah itu sendiri. Karena itu Bapa, sucikan dan kuduskan hati kami Bapa. Sucikan dan kuduskan seluruh pikiran kami Bapa, supaya kami boleh menerima kasih yang sempurna itu. Kami serahkan juga Tuhan saat ini setiap jemaat-Mu yang akan menerima perjamuan kudus. Kami akan menghampiri meja perjamuan kudus. Di dalamnya kami akan mengenang kembali kasih Allah yang sempurna itu. Sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Sehingga kami terus menjaga kasih kami kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan kasih kami kepada Allah kami aplikasikan kepada sesama kami. Turunlah Roh-Mu yang kudus Bapa kepada setiap hamba-hamba Allah yang bertugas pada pagi hari ini. Biarlah turun pengurapan yang dari Allah Roh Kudus, menganugerahkan kepada kami semua
roh hikmat, roh pengertian, roh takut akan Tuhan. Sehingga segala kegiatan kebaktian Jumat Agung ini Tuhan sungguh menjadi sakral, sungguh menjadi teristimewa. Karena kami datang dengan segala kerendahan hati, menghargai kasih yang sempurna dengan sebuah pengorbanan itu. Ini kami Bapa, ini dua syafaat kami, ini dua permohonan kami yang kami serahkan kepada satu nama yang menjadi sumber. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya dengan kehadiran Roh yang kudus dan yang berkuasa akan menyertai dan memberkati kebaktian kita dari awal sampai pada kesudahannya. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tabiskan kebaktian ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami persilakan duduk kembali dan kami serahkan kepada Pak Adam. Mari Bapak Ibu, ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini kita awali dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
berkat-Mu hari ini yang Kau naikkan syukurku, naikkan buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, selalu baru dan tak pernah, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Jemaat dipersilakan duduk. Pada pagi hari ini kita memperingati Jumat Agung. Dan apa makna Jumat Agung itu, Bapak Ibu? Tadi di awal sudah dikatakan, Jumat Agung yang pertama itu mengajarkan kita tentang kasih, di mana pengorbanan Tuhan Yesus sangat besar terhadap kita. Yang kedua, Jumat Agung mengajarkan bahwa penderitaan bukan merupakan akhir dari segala-galanya. Jadi penderitaan bukan akhir dari segala-galanya. Yang ketiga, Jumat Agung adalah membentuk mentalitas pemenang. Jadi kita kalau ingin menjadi pemenang, kita harus bisa mengalahkan lawan-lawan kita. Kita kalau jadi pemenang, namun kalau tidak ada lawan, itu tidak ada artinya, Bapak Ibu. Jadi kita mampu mengalahkan segalanya. Itulah makna Jumat Agung. Jadi Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes saya akan bacakan di sini, yaitu pada bagian yang terakhir, yaitu Yohanes pasal yang ke-18. Di sini dikatakan, sesudah Yesus, saya ulangi lagi, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Bapak Ibu, di sini ada perkataan sudah selesai. Jadi mungkin kalau anak-anak sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, itu selama 6 tahun dia menghadapi pergumulan pelajaran, namun di kelas 6 dia menghadapi ujian, akhirnya dia diumumkan lulus, itu sudah selesai. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, banyak sekali tantangan, cobaan. Namun kalau kita sampai titik akhir, kita sudah bisa mengatakan sudah selesai. Seperti saya Bapak Ibu yang terbiasa Bapak Ibu mungkin menghadapi
Ya kalau kita tantangan hidup, kredit sepeda motor, nah 1 bulan sampai 36 bulan, sampai titik terakhir kalau sudah selesai, sudah plong Bapak Ibu, plong sudah selesai. Demikian juga Tuhan Yesus, kita pada hari ini ibadah Jumat Agung memaknai kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Tanggung jawab Dia untuk menyatakan kealahannya, karya Tuhan Allah itu sudah selesai. Dia disiksa, dihina, disalib, mengalami banyak penderitaan Bapak Ibu untuk kita semua. Namun Tuhan Yesus di situ mengatakan sudah selesai. Itulah Jumat Agung Bapak Ibu. Tuhan Yesus berakhir di Bukit Golgota disalib. Tercurah darah Tuhanku, kita akan pujikan bersama. Kemarin kita sudah memperingati ibadah Kamis Putih, sekarang kita memperingati Jumat Agung, dan pada besok Minggu kita akan memperingati tercurah. Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota, yang mau bertobat bila terhapus dosanya, terhapus dosanya, tercurah, tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota, ditebus terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, bertobat ditebus terhapus dosanya, penyamun yang di sisinya, namun yang di sisinya diberi anugerah. Aku yang penuh celah tinggal saudaranya, tinggal saudaranya, kepada hambanya. Mari Bapak Ibu, tiba saudaranya refnya. Saudaranya, pun aku yang penuh celah, tiba saudaranya.
Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Kita berdoa. Hati kami telah dipenuhi dengan damai sejahtera, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kasih Allah yang sempurna, yang dinyatakan dengan sebuah pengorbanan yang berkata sudah selesai. Itulah arti hidup yang sejati. Saat ini juga Tuhan, kami akan menerima firman ini, agar kami bisa meneladani Tuhan Yesus memiliki kasih yang sempurna kepada Allah dan sesama kami, yang kami nyatakan dengan sebuah pengorbanan, kerelaan hati kami dalam memberi, dan ketulusan hati kami dalam menyatakan kebaikan itu. Karena itu Bapa, berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami telah siap menerimanya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kita kembali awali dengan saya katakan pada tanggal 4 hari Minggu, milikilah kelembutan hati. Dan itu sudah dipaparkan oleh hambanya Bapak Pendeta Suatno. Dilanjutkan dengan Rabu-Abu. Pergunakanlah hidup yang singkat itu, supaya kita menjadi berkat, dan kita diberkati supaya menjadi berkat. Kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Kita dibebaskan untuk membebaskan orang lain yang terbelenggu dari dosa. Tentu kita bisa memiliki kelembutan hati dan makna hidup ketika kita memiliki kesucian hidup. Kemurnian hati kita dalam mengikuti Yesus. Motivasi kita dalam menjadi orang Kristen. Apakah kita menjadi orang Kristen yang hanya ikut-ikutan, menjadi orang Kristen yang hanya karena faktor keturunan, atau ini menjadi saya terima Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, sehingga ada warna hidup baru. Karena itu Bapak Saudara terkasih, pastikan kita menjadi orang Kristen bukan karena faktor keturunan, karena keselamatan itu bersifat pribadi. Kita harus terima Yesus secara pribadi. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berarti Dia yang merajai hidup kita. Jika Kristus yang menjadi Raja dalam hidup kita, dunia tidak dapat menjauhkan kita dari kasih Allah itu. Kamis Putih, lalu pagi hari ini, Jumat Agung. Karya terbesar, kasih yang terbesar, pengorbanan yang terbesar, perjuangan yang terbesar.
Karena itu Bapak Saudara terkasih, dalam Lukas 23 ayat 26 sampai 32, karena di dalam grup sudah diberikan ini supaya kita baca dari sejak Rabu-Abu sampai besok Minggu. Besok masih ada Sabtu Sunyi Bapak Ibu, dan puncaknya adalah pada Pasca Kebangkitan itu. Mari Bapak Ibu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Jangan tangisi Yesus. Bapak Sofer tahun 75 menyatakan dalam tulisannya Bapak Ibu, ini menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu, makanya kita perlu tangisi diri kita dan anak cucu kita, bukan Yesus. Sebab Yesus menderita bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi karena dosa saya dan saudara. Dia berkata Bapak Ibu demikian, peradaban teknologi modern. Bapak Sofer ini berkata, peradaban teknologi modern didominasi oleh kapitalisme yang sangat mengagungkan individualisme dan sekularisme. Ciri materialisme dan sekularisme itu adalah aku dan kebutuhan materialismenya. Jadi di sana adalah aku dan aku. Hal ini merupakan pusat dari segalanya, atau boleh dikatakan sebagai nilai yang paling tinggi, sehingga Tuhan dan sesama kurang mendapatkan tempat. Jadi tidak heran Bapak Ibu kalau kita melihat saat ini yang disebut dengan paham sekularisme, ya, yang disebut saat ini selalu hanya mengutamakan urusan materialisme. Maka saudara terkasih, kalau lihat nanti orang-orang yang kaya semua serba merek, dan itu menjadi satu penilaian penghargaan yang paling mantap. Keberhasilan seseorang dinilai dari pangkatnya. Maka orang seorang terkasih bermati-matian berjuang bagaimana saya bisa mempunyai S10, S1, S2, S3, S4, S-teler dan yang lain seorang terkasih. Orang sampai mati-matian untuk mendapatkan, karena semakin tinggi pangkat seseorang, gelar seseorang, semakin tinggi penghargaan yang akan diberikan dunia. Dengan pangkat Bapak Ibu, orang juga akan memperoleh kekayaan. Seorang pendeta kalau diundang ditanya dulu, apa lulusan terakhir? Kalau S1 berarti nominalnya kalau khotbah sekian, S2 sekian, S3 sekian, S4 sekian. Sangat ditentukan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, harta benda yang dimilikinya. Jadi kalau seorang pengkhotbah Bapak Ibu datang ke sini dengan pakai Alphard Bapak Ibu, Anda perhitungkan mobil yang dibawa, jarak antara tempat tinggalnya dengan yang akan dia berkhotbah, perhitungkan Bapak Ibu. Dan orang akan bilang, wow. Fortuna, wow. Dan semua yang dipakai Bapak Ibu sesuai dengan nanti apa yang dimiliki dia. Dan orang akan kagum, inilah dia, orang yang diberkati, orang yang sukses. Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, kita saat ini pagi hari ini, mari kita melihat ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi iman Kristen.
Kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik, kita harus menghadapi yang namanya peradaban teknologi modern. Harus Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang masih punya anak, jangan bangga, jangan puas hanya dengan SD. Kita saat ini S1 itu hampir seperti setara dengan SLTA Bapak Ibu. Orang saat ini memang dituntut harus mempunyai SSSS Bapak Ibu. Karena kita diperhadapkan dengan namanya teknologi modern Bapak Ibu. Semua nanti harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni dalam hal itu. Salah satu contoh, kita tidak bisa menikmati layarnya LCD ini bila tidak ada yang bisa memiliki menggunakan teknologi itu. Puji Tuhan, Pak Danar mempunyai pendidikan sehingga dia bisa mengoperasikan. Bapak Ibu bisa melihat tayangannya. Bisa disorot dari depan, bisa disorot dari belakang. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus menghadapi peradaban teknologi modern itu. Dan seperti yang dikatakan tadi, bahwa akhirnya Tuhan dan sesama tidak mendapat tempat di dalam hati manusia-manusia di era teknologi modernisasi. Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Kristus, ketika Yesus menderita, dia ditelanjangi Bapak Ibu. Perbuatan yang sangat keji. Perbuatan yang sangat keji Bapak Ibu. Busana yang dipakai itu sengaja dicopot. Selain supaya langsung kena ke kulitnya, juga itu menjadi sebuah penghinaan. Bahwa Yesus sangat direndahkan serendah-rendahnya. Padahal Yesus tidak mempunyai kesalahan yang dikatakan Herodes dan Pilatus tadi malam kita dengarkan. Mereka tidak menemukan kesalahan sehingga Yesus harus dihukum mati. Rasa-rasanya Bapak Ibu tidak adil. Tapi Yesus tidak membela dirinya. Dia kalau ditanya menjawab seperlunya. Karena percuma dijawab pun tak akan ada artinya. Karena dasar hati mereka sudah penuh dengan iri hati, kebencian. Karena merasa terancam pada pendapatan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sebab pengajaran Yesus penuh dengan kuasa dan membuat berbagai-bagai macam mujizat. Maka ketika dia disidang, ketika dia disiksa, ketika dia dijadikan sebuah tontonan, perempuan-perempuan putri Yerusalem, mereka menangisi dan meratapi Bapak Ibu. Mereka merasa kasihan Yesus. Mengapa Yesus yang baik kok harus menderita? Mengapa Yesus yang begitu banyak berkorban harus menderita? Mereka menangisi dan meratapi. Lalu Yesus berpaling. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi saya. Jangan tangisi aku. Tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, ini perlu menjadi satu pemahaman bagi kita Bapak Ibu. Kita perlu saat ini menyadari di dalam Ratapan 3 ayat 39 berkata, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Jangan tangisi Yesus. Ia lakukan itu karena penggenapan misi Bapaknya. Ia harus lakukan karena itulah tujuan Allah menjadi manusia. Supaya manusia yang berdosa ini diampuni.
Manusia yang hidup dalam lumpur dosa diangkat ke dalam terang. Manusia yang terbelenggu dengan dosa ini dilepaskan. Dan dia harus berikan dirinya. Dia harus berikan hidupnya. Dia harus menjadi sebuah teladan itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, apa yang perlu kita tangisi Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, akibat dari peradaban teknologi modernisasi, terjadilah sebuah perubahan di mana Tuhan dikesampingkan, dengan sendirinya penghayatan iman pun mengendor. Akibatnya kehidupan kita semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya. Akibat peradaban teknologi modernisasi tadi, Tuhan dikesampingkan, dengan sendirinya penghayatan iman pun mengendor. Akibatnya kehidupan kita semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bapak Martin tahun 78 berkata dalam tulisannya, masyarakat barat dewasa ini cenderung untuk membiarkan setiap individu mengejar kebahagiaannya dengan caranya sendiri. Masyarakat barat dewasa ini cenderung untuk membiarkan setiap individu mengejar kebahagiaannya dengan caranya sendiri. Apa saja boleh dilakukan, asal itu baik bagimu dan menyenangkan bagi dirimu. Itu menjadi saat ini gaya hidup di barat. Apa saja boleh dilakukan, asal itu baik bagimu dan menyenangkan bagi dirimu. Salah satunya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melihat dan itu masuk ke timur atau ke negara kita Bapak Ibu, yang mungkin bukan saat ini lagi, munculnya perkawinan kelompok, munculnya perkawinan homoseks dan lesbian. Laki-laki dengan laki-laki kawin, perempuan dengan perempuan kawin. Tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu bagaimana yang satu jenis menikah. Dan itu sudah saat ini Bapak Ibu disahkan bisa dilakukan pernikahan itu di gereja. Gila enggak Bapak Ibu? Perkawinan percobaan yang disebut kumpul kebo. Ora bojo, ora suami, istri, tapi bojo, konco kelonan. Pertukaran pasangan. Ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita bisa mengingat pada ajaran Children of God. Jadi kalau kamu mengasihi saya, ya kamu tidak boleh menolak permintaanku. Jadi bojoku ya bojomu, tapi bojomu ya bojoku. Edan ora, edan. Pertukaran pasangan. Hubungan seks bebas di luar pernikahan. Hampir nyaris Bapak Ibu, masa sekarang bisa dijumpai perempuan perawan atau tidak. Sudah dicicipi dulu sebelum pemberkatan nikah. Ngerti-ngerti wis nyelengi 3 sasi, 5 sasi, 6 sasi. Ngerti-ngerti meledak. Itu sudah seperti menjadi gaya hidup saat ini. Nek orang nyelengi se, ora sah. Jadi hanya simbolik aja kalaupun dilakukan pemberkatan. Meningkatnya perceraian. Wes ora senang, ya wes langsung kita lakukan gugat cerai. Sapa sing duwe duit, kuwi sing ngurus perceraian. Rampung.
Rasanya Bapak Ibu, apakah kita menangisi Yesus? Yesus tidak melakukan semua itu Bapak Ibu. Itu yang dilakukan manusia. Jadi seharusnya manusialah yang harus menerima hukuman itu. Tapi dia ambil alih. Dia ambil alih. Bukan saja Bapak Ibu, saat ini mohon maaf yang kita boleh lihat di dalam media sosial atau mungkin di dunia yang kita nyata Bapak Ibu. Ironis banget kan? Anak-anak 13 tahun wes dicabuli. Sampai duwe anak. Bocah seperti Siva ngerti-ngerti wes duwe. Oe, ngerti apa? Ngopeni awake wae urung iso kok. Berapa banyak korban Bapak Ibu, anak-anak di bawah umur sudah korban hilang perawannya. Kita lihat lagi kadang-kadang anak satu gadis dikeroyok, dicabuli berapa laki-laki. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, di manakah hati nurani manusianya. Satu perempuan diperkosa oleh 7 orang laki-laki. Kalau orang itu tidak gila, kalau perempuan itu tidak gila, itu mujizat. Lihat Bapak Ibu, menjadi tangisan kita. Itu menjadi tangisan kita. Mau jadi apa masa depan generasi selanjutnya? Mau dibawa kemana anak-anak kita yang masih tumbuh besar ini? Karena kita yang tua ini pasti akan berakhir. Tapi anak-anak kita yang sedang tumbuh ini Bapak Ibu, yang belum tahu apa-apa, mereka harus menghadapi itu. Karena itu Bapak Saudara terkasih, tangisilah dirimu sendiri, jangan tangisi Yesus. Tangisi generasi selanjutnya. Itu sebabnya saya berkata, anak-anak sekolah minggu, mari Bapak Ibu orang tua yang punya anak, bersyukur ada gereja yang memfasilitasi, mendidik, memperlengkapi anak-anak kita. Jangan biarkan mereka liar. Kadang-kadang kita tuntun saja kok, kadang-kadang terjadi di luar pemikiran kita. Arus perubahan itu tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah tadi, milikilah kesucian hidup. Pertahankan imanmu. Lakukan iman percayamu. Berpegang teguh pada kebenaran. Hanya itu, walaupun barangkali orang akan berkata, ora lumrah. Ya toh Bapak Ibu, salah satu contoh pendeta. Pendeta sedikit aja ininya pakai similikiti. Waduh, pendeta wae wis kaya ngono. Similikiti, ya toh? Keleknya digini. Oh, mari haleluya Bapak Ibu, keleknya digini manding putih. Wis ireng keriput, ya toh? Pendeta sedikit saja agak sedikit belak gini kelambi. Waduh, pendetanya ke si mini-mini. Artinya bahwa memang pendeta harus siap menyalipkan kedagingan. Ojo tadi pendeta nek meng mau menjual diri. Soalnya apa Bapak Ibu? Kaum Adam itu dianugerahi Tuhan secara khusus dalam mata sebagai sumber suplemen. Tapi nek delok sing retok silir-silir, nek blak ngono ki malah wah saru. Nah. Tapi nek retok mingkli-mingkli, waduh saya dibedelok saya. Itu sebabnya kita kaum perempuan Bapak Ibu, jagalah kekudusan, jangan menjadi sumber maksiat. Itu sebabnya kalau saya minta memimpin di sini tidak diperkenankan yang membuat orang lain terganggu, gagal fokus.
buatlah yang kudus. Gek kudus saja kadang-kadang pikiran kita bisa belandong sang ora-ora. Opo meneh wis ono celah. Bedakanlah busana ke gereja dengan kondangan. Nek kondangan kurang kelambimu, bahanmu, ora apa-apa tuh. Tapi nek di gereja jangan biasakan. Karena di gereja itu harus kita menciptakan kekudusan. Kepada orang tua saat ini, mari Bapak Ibu, jangan kita hanya berteori pada anak-anak kita, berikan mereka teladan hidup. Anak-anak juga bolehlah kita mengatakan dunia sudah saat ini modern, tetapi jangan kebablasan modernnya. Karena kita masih punya norma-norma Kristiani. Jadi kita harus tetap ingat bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Jangan salibkan lagi Yesus yang kesekian kalinya. Jangan rendahkan lagi Yesus yang kesekian kalinya. Jangan permalukan Yesus yang kesekian kalinya. Karena karakter kita. Sebaliknya mari kita tinggikan, muliakan. Nek mencuman bangga-banggaan. Wedok payu laris ya toh. Payu laris. Ojo bangga mencuman banyak pacar. Ujung-ujungnya juga nanti semua laki-laki bilang, hei kai wedok ayu, gampang, wes tak cicipi kok. Jajal sesu antri. Ketua geng sudah menemukan, iki loh rahasianya. Ojo bangga mencuman anak kita itu wes payu, neng mengasal payu-payuan. Berkuingkun ndak berapa lama kemudian cerai. Baru itu nggak kelama kemudian nggak karu-karuan uripe. Jangan bangga, nggak meng payu tok. Tapi harus berharga. Mempermuliakan Tuhan, bisa menjadi teladan pada yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita hargai pemuda-pemudi, hargai kekudusan hidup kita, hargai mungkin memang benar Bapak Ibu, ini hanya kulit Bapak Ibu, tapi katakanlah kepada dunia, kulit tidak sembarang kulit. Ini memang hanya sekedar daging Bapak Ibu. Tapi daging tidak sembarang daging yang bisa ketemu yang pinggir jalan. Hargai, ini bait Allah. Tubuhku ini milik Kristus. Tubuhku sudah dibeli dengan tunai melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena itu jangan komersialkan tubuhmu, seganteng apapun kita, secantik apapun kita. Jangan komersialkan. Hargailah dirimu, hargailah tubuhmu, hargailah rumah tanggamu, hargailah pernikahanmu, hargailah orang tuamu, hargailah anak-anakmu. Dengan kita terus meninggikan, memuliakan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak kita saat ini bangkit berdiri. Mari kita saat ini saya minta Ibu Rina dan Mbak Maria maju ke depan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus, mari kita saat ini boleh mengambil waktu berdiam diri sejenak sebelum menghampiri meja perjamuan kudus. Sebagai kesimpulan dari khotbah saya, hidupmu adalah pesan kepada dunia. Pastikan pesan itu membawa sukacita yang indah, dikenang saat keberadaanmu tiada lagi, dan memberkati setiap orang yang mengenalmu. Sekali lagi Bapak Ibu, hidupmu adalah pesan kepada dunia. Pastikan pesan itu membawa sukacita yang indah dikenang saat keberadaanmu tiada lagi, dan memberkati setiap orang yang mengenalmu.
Mari Bapak Ibu kita saat ini memejamkan mata kita sejenak. Biarkan nyanyian ini dinyanyikan mereka. Sungguhkah benar hanya Yesus di dalam hidup kita? Kalau sungguh-sungguh benar hanya Yesus, maka akan lahirlah dari buahnya orang dikenal. Hidup kita selalu baru, diperbarui hari demi hari, tahun demi tahun. Kita terus menjadi dewasa, berbuah-buah, mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat pada sesama. Mari kita lihat kehidupan kita Bapak Ibu. Dosa-dosa apakah yang sering kita lakukan yang akhirnya mempermalukan nama Tuhan, mencemarkan kekristenan kita? Adakah setiap orang mengenal kita bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan? Mari Bapak Ibu kita saat ini meratapi, menangisi dosa-dosa kita. Jangan menangisi Yesus, jangan kasihan sama Yesus, tapi mari kita mengasihi diri kita, mengasihi anak cucu kita. Lihat masa depan mereka, lihat kehidupan mereka. Mari kita berdoa, mari kita minta supaya Allah jamah hidup mereka, lawat mereka, pulihkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keselamatan itu pasti. Kalau anak-anak kita saat ini jauh dari kebenaran, mari Bapak Ibu sadarilah. Mau kemana hidup mereka? Mau seperti apa masa depan mereka? Bapak Ibu, jangan hanya kita berfokus pada uang duniawi. Itu sementara, itu akan berlalu. Ambil keputusan Bapak Ibu. Biarlah seisi keluarga kita melihat teladan hidup kita. Biarlah seisi keluarga kita bisa melihat iman kita yang sejati, kasih kita yang sejati. Tuhan dipermuliakan, Tuhan disembah, Tuhan ditinggikan. Akhirnya mereka tertarik kepada kekristenan. Mereka tertarik menjadi orang Kristen. Karena hidup kita yang berkualitas, iman kita yang berkualitas, kasih kita yang berkualitas, kesetiaan kita berkualitas, ketekunan kita berkualitas, ketaatan kita berkualitas. Berdoa Bapak Ibu, supaya kita membawa jiwa. Kita pergi memberitakan Injil. Kita pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang-orang lain. Ambil keputusan Bapak Ibu. Jangan nikmati keselamatan itu sendiri. Jangan nikmati anugerah itu sendiri. Tapi kita bagikan. Kita bersaksi. Pergi memberitakan. Banyak orang menyembah Tuhan. Banyak orang bertobat dan memuliakan Tuhan.
Engkaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
dan makanlah dengan penuh bersyukur. Mari kita makan sebagai terima kasih. Kita angkat kembali, kita angkat kita. Kita akan mulai dari ini. Yesus berkata, "Salah ini adalah perjanjian baru yang menyertai dengan darah. Perbuatlah ini sekali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku melakukannya dengan penuh syukur." Terpujilah namamu ya Bapa. Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan dalam hidup kami. Kesempatan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami pada pagi hari ini masih Tuhan izinkan dan perkenankan untuk kami mensyukuri, menikmati dan memperingati hari pengorbanan Tuhan di kayu salib, penyerahan Tuhan yang begitu sempurna untuk menyelamatkan kehidupan kami, menebus dosa kami, menyucikan kami. Terima kasih Tuhan di hari Jumat Agung ini, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu sungguh menjadi rema, memberkati akan hidup kami, sehingga kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam kehidupan keimanan kami melalui Jumat Agung pada saat pagi hari. Terima kasih atas hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus urapi, berkati, hikmat dan makrifat Tuhan berikan kepadanya, sehingga Tuhan pakai lebih lagi di dalam melayani Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua sebagai jemaat Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas perjamuan yang kami dapat nikmati pada saat pagi hari ini sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Tetapi kami mengimani bukan hanya sekedar seremonial dan lambang, tetapi tubuh dan darah Tuhan memiliki kuasa. Pada saat kami mengimani, kuasa Tuhan hadir melawat dan menjamah setiap kami, sehingga oleh bilur-bilur darah Tuhan, Tuhan sudah menanggung segala sakit dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji
kami telah mengakhiri akan perjamuan ini. Segala pujian hormat bagi nama di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu untuk menyingkat waktu, karena bagaimana juga kita ingat protokol kesehatan juga waktu ibadah kita, dan kita mengucap syukur pada ibadah pagi hari ini kita dikawal dari kepolisian sehingga kita merasakan nyaman Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita langsung aja mempersiapkan persembahan kita sambil diiringi pujian satu-satunya yang kuandalkan. Kita pujikan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mempersembahkan berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kepada yang bertugas memegang kantong persembahan, kami persilakan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu mengingatkan untuk ibadah Sabtu Sunyi tetap dilakukan pada besok sore jam 5. Mari pada jemaat Tuhan besok sore kita bersama-sama datang ke gereja untuk beribadah Sabtu Sunyi. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat kepada Ibu Gembala, yang persilahkan. Jemaat Tuhan saya jemput bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kembali. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Bapa. Karena kasih setiamu yang menyertai dan memberkati kebaktian Jumat Agung ini telah selesai. Semua itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan hari ini juga Tuhan kami bersyukur kalau jemaat berkemenangan menguduskan waktu ini. Karena ini menjadi sakral bagi iman percaya kami. Karena Tuhan seluruh rangkaian kebaktian Jumat Agung biarlah tidak berlalu begitu saja. Tapi boleh Tuhan termetera di dalam loh hati kami.
Dan berikanlah kami hati yang baru, supaya kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang mau dengar-dengar suara Tuhan dan melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa, jika di sepanjang pelayanan kami berlangsung, terselip Tuhan pikiran, hati yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Yesus, dan perbaruilah supaya kami Tuhan pulang dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Roh Kudus bergelora memberikan roh yang bernyala-nyala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Dan oleh karena itu arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia, dengan membuka kedua tangan kita untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.